ini menjaga, memberikan damai sejahtera, kesehatan, sukacita. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat ya. Yesus 5 ayat yang ke-16 ya. Tapi biarlah kita dipenuhi oleh Roh, ya, sehingga Tuhan juga boleh berbicara secara pribadi kepada kita. Ya. Karena nggak banyak orang yang bisa mengenal hasrat hati Allah. Sekali lagi, banyak yang dipilih, tapi sedikit. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih ya. Sorry. Nah, jadi hari ini ya, penghidupan kita sebagai orang Kristen sangat tergantung bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Baik, kita baca dulu ya, nanti setelah itu baru kita akan sharing atau bertanya ya. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa ya di Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kasihi, kami semua mengucap syukur karena damai sejahtera, kasih karunia Dikau berikan secara cuma-cuma. Pada malam ini kami kembali berdoa, kami kembali memohon supaya Engkau boleh memenuhi kami, merahmati teman-teman yang belum bisa bergabung. Ya Tuhan, biarlah mereka juga membaca firman-Mu, perjanjian lama maupun perjanjian baru, karena ini semua adalah surat cintanya Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu tidak dengan hati yang tertutup, tapi kami terbuka supaya Engkau bisa mengisi kami. Sungguh Tuhan, rahmatilah pembacaan kami, supaya Engkau dipuaskan, kami pun juga dipuaskan. Amin. Oke, selamat datang lagi, Engkau, si Tuhan. Kita membaca 35 ayat ya. Kita akan baca bergantian, satu orang 2 ayat ya. Dimulai dari Mora, lalu Rumiris, dan seterusnya ya, si Tuhan. Oke. Gangguan dari hal sunat, persidangan rasul-rasul, dan penatua-penatua di Yerusalem. Silakan ayat 1 dan 2, Mora Ganda. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Lanjut. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara seiman di situ. Oke. Selanjutnya Axel. Skip itu mana? Tadi berarti sekarang ayat yang ke-7 dan 8. Sudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita." Amin. 9 dan 10. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?
Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga. Lalu diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Oke, silakan Om Iris. Tadi terlewat rasanya ya. Ya, ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Amin. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih di antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang akan disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. Pada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tanpa mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal ini kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang memberi penghiburan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Silakan Numeris, 2 ayat terakhir. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Masalah Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Baik, ya. Kita baca porsi hari ini sampai di sini. Puji Tuhan. Kita mungkin telah melihat ya 14 pasal sebelumnya membicarakan bagaimana mengenai setelah Tuhan Yesus bangkit ya, dan para murid
mulai merasa kehilangan, ya, tapi di Yohanes pasal yang terakhir Tuhan menunjukkan diri kepada mereka dan berkata bahwa bagaimana kalau mereka mau mengasihi Tuhan, ya, dia bertanya kepada Petrus, itu adalah dengan gembalakanlah domba-domba. Nah, di pasal 1 sampai pasal 14 dari Kisah Rasul menunjukkan bukti dari bagaimana, ya, kita lihat sedikit garis besar, yaitu dari pasal Rasul, ya, bagaimana persiapan, ya, berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, ya, lalu perkembangbiakan, ya, kemudian juga bagaimana Petrus, ya, kepada orang-orang yang Yahudi, ya, menyaksikan Yesus dalam pekerjaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, ya, sampai kepada tadi yang kita baca, yaitu pasal yang ke-15, yaitu gangguan dari hal sunat. Ya, sebelumnya adalah bagaimana di tanah kafir banyak orang bisa percaya karena kelompok Paulus, ya. Nah, ini berarti adalah rasul benar-benar menjadi saluran, ya, atau ya kita bisa bilang adalah tampilan daripada Allah sehingga orang-orang di sekitarnya bisa mengenal Kristus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bacaannya. Jadi teman-teman sekalian, ya kita lihat, ya, dikatakan ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara seiman di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bagi banyak orang, mungkin hal ini benar, tapi juga bagi sebagian orang, ya, hal itu tidak perlu sepenuhnya dikerjakan. Karena apa? Dia itu dibilang Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, kenapa? Orang belum disunat pun sebenarnya juga boleh diselamatkan, ya enggak? Nah, tapi karena hukum Taurat, karena hal-hal yang tidak begitu seharusnya diikuti, ya. Memang kalau hukum Taurat itu diikuti semua baik. Tapi kalau hukum Taurat benar-benar mati diikuti demikian, maka Kristus atau Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan orang lain, ya. Hukum Taurat juga berkata bahwa ya nggak boleh seorang yang kusta ya beroleh selamat dan sebagainya. Nah, maka keselamatan bukan milik semua orang dong. Nah, jadi teman-teman sekalian kita tahu bahwa hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai anak-anak damai, yaitu orang-orang yang bisa melihat keselamatan dengan sempurna. Nah, di ayat yang keempat dikatakan, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, dan mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Sekali lagi, mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Kemarin kita sudah melihat bagaimana mengenai Roh Kudus, ya, ada 4 aspek. Ya, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana juga kita bisa mengikuti pengaturan Roh Kudus, itu menguduskan kita, membuat kita menjadi saksi-saksinya. Ya, sekarang kalau kita tanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan bisa memakai kita sampai hari ini dan Tuhan masih memberi kita kesempatan adalah agar kita menjadi saksinya. Ya, si Tuhan. Oke, kemudian setelah ini mungkin saya akan selesai sebentar aja. Teman-teman mau tanya atau sharing juga boleh. Di ayat 9, ya, dibilang, dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, ia di sini adalah Kristus itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, Allah sebelumnya, ya, mengenal hati manusia, memberi saksi untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti kepada kita. Jadi, sungguh amat ajaib dan mustika bahwa orang seperti kita yang bukan keturunan asli Israel bisa mengenal Allah, bisa percaya Tuhan. Bahkan kalau dihitung pun sebenarnya kita tidak ada potongan untuk diselamatkan. Tapi kenapa? Kita masih ada kesempatan, ya, supaya banyak orang. Tuhan ingin apa? Semua orang diselamatkan. Jadi teman-teman sekalian tidak ada yang terkecuali, ya, entah itu orang yang belum percaya, orang yang sudah percaya, semua Tuhan mau selamatkan. Oke, jadi di ayat 11 dibilang, sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga. Kita lihat di sini ya, anugerah. Sekali lagi, catatan kakinya berkata apa? Anugerah, ya. Kasih karunia, ya, mencakup persona Tuhan dan pekerjaan penebusannya. Petrus dan kaum beriman Yahudi diselamatkan karena kasih karunia ini, bukan karena memelihara hukum Musa. Dari segi keselamatan Allah, memelihara hukum tidak berarti apa-apa, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang kafir. Lihat, ya. Jadi hukum Taurat memang baik, tapi kalau tidak ada Kristus, maka semua adalah sia-sia. Men, sama seperti kisahnya ya, Musa, ya, Abraham, ya. Kenapa mereka bisa bahkan menjadi orang yang menjadi teladan? Ya, karena dalam mereka, dalam hati mereka mendambakan Tuhan. Nah, di ayat 17 sangat baik ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya. Ini, ya. Ya, jadi benar-benar bagaimana Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jadi hari ini, teman-teman sekalian, latar belakang apapun, ya, kita dari suku apapun, ya, kita bisa berbahasa ini dan itu. Semua berhak dan semua bisa beroleh selamat. Tapi syaratnya adalah kita perlu menjadi esa dengan Tuhan, tidak membeda-bedakan, ya, tapi kita semua adalah satu dalam tubuh Kristus. Nah, karena itu di dalam membaca Alkitab kita harus teliti, juga harus dengan roh yang berdoa. Amin. Mungkin saya sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya atau membagikan sesuatu? Ya, silakan. Oke, aku hitung 1 sampai 5 ya. Kalau nggak ada, aku simpulkan. 1. Aku mau ini Kak, di ayat yang 17 dan ya 17 itu supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa-bangsa atas nama tersebut, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Mungkin yang bisa aku ambil dari sini, orang lain mencari Tuhan, segala bangsa yang atas namanya atas nama disebut, berarti kan ketika kita orang lain mencari Tuhan, Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ketika kita juga mungkin kita bisa menolong Tuhan bisa memberikan penolong bagi kita, bagi orang yang kehausan akan firman Tuhan, mencari Tuhan, segala bangsa yang atas nama disebut. Dan di ayat sebelumnya juga yang telah roboh, telah reruntuhannya aku bangun kembali, akan kuteguhkan. Nah, di situ mungkin bisa dalam keseharian mungkin yang kita dalam artinya manusia yang mungkin sudah berdosa, telah hancur, telah jatuh gitu kan, dia telah jatuh bangun gitu kan, dan dia bisa dikembalikan bangun, diteguhkan, itu semuanya oleh karena Tuhan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Makanya semuanya ini terjadi atas firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan ketika kita percaya, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan itu selalu ada. Dan firman Tuhanlah yang bekerja atas semua dalam kehidupan kita ketika kita mungkin mencari Tuhan, terus kita juga menolong teman atau bangsa dari sekitar kita nggak mementingkan dia dari suku apa, dari gereja mana, denominasi mana, semua bangsa yang satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mencari nama Tuhan itu semuanya atas firman Tuhan yang bekerja. Dan kita percaya bahwa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita merasakan ya, mungkin pribadi masing-masing juga merasakan ketika kita ketemu dengan orang gitu, orang yang kita kuatkan dalam imannya, yang dia mencari Tuhan, dia belum mengerti akan firman Tuhan, terus kita datang menjadi penolong ya, mungkin Roh Kudus yang mengantarkan kita menjadi perantara, dan firman Tuhanlah yang bekerja di atas kita di dalam kehidupan kita semua. Itu sih Kak mungkin.
Amin. Sangat baik, terima kasih Mora. Ya, puji Tuhan. Jadi apa yang disampaikan tadi sangat ya memberkati. Dan kita mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Oke, hitung 1 sampai 5. Kalau tidak ada kita simpulkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita punya kesempatan yang sama ya, karena setiap manusia punya waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, ya 1 tahun 365 hari, ya setiap orang punya waktu yang sama. Tapi kenapa ada yang bisa, ada yang tidak? Sekali lagi adalah perkara orangnya. Ya. Jadi di ayat 21 dibilang, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa sudah diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Dan di sini hari Sabat bukan berarti ya, kita mengacu kepada hari Sabtu, ya, tapi kepada hari Tuhan, ya, di mana Tuhan membangun ya hari, ya, kita tahu bahwa memecahkan roti, meminum anggur ya tiap hari Minggu. Firman Tuhan itu dibicarakan dan setiap hari ya, bahkan every day. Nah, itu adalah waktu di mana kita bisa berkontak dengan Tuhan dan seharusnya bisa kita menjadi saluran berkat. Ya, di ayat 26, orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini adalah Paulus dan para rasul ya. Mereka mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus sehingga hari ini kita boleh memiliki Tuhan kita. Kita boleh mengenal Yesus Kristus. Nah, maka sekarang jangan sia-siakan pengorbanan yang telah mereka kerjakan dan jangan pernah melupakan Tuhan sudah ada di dalam kita. Jadi segala kesulitan, segala pergumulan, segala hal yang terjadi adalah untuk mendewasakan iman kita. Amin ya. Di sini dibilang, setelah membaca surat itu jemaat bersukacita karena isinya yang memberi penghiburan. Apa di sini? Yaitu adalah Alkitab itu sendiri. Ya, Kejadian sampai Wahyu. Jika kita baca dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, isinya akan memberi kita penghiburan. Oke. Jadi ini mungkin terakhir sebagai penutup, kita akan cross referensi, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ya, bagaimana mengenai doa jemaat, ya, katakan ayat 1 sampai 4. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua besar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa? Semua orang diselamatkan. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, semoga pembacaan kita malam ini kembali mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, juga tidak pernah kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi damai sejahtera, juga berkat yang disalurkan kepada orang lain. Puji Tuhan, kita sampai di sini. Apakah ada dari teman-teman yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, mari kita berdoa kalau begitu. Puji Tuhan, kita satukan hati. Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa malam hari ini, sungguh kuduskanlah kami daripada yang jahat, dan segala firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami baca, boleh tertanam dalam hati kami, dalam tanah hati yang baik. Dan juga sertailah kehidupan kami masing-masing di sini ada moral, dalam pergumulan, juga setiap proses untuk melanjutkan pendidikannya, memberikan hikmah, juga penghiburan, demikian juga dengan Romiris, mendapatkanlah dia dimanapun berada, oleh menjadi saluran berkat, dengan Stephen juga demikian dalam pekerjaannya, dalam lingkungan sekitar, keluarganya Tuhan jaga, dan demikian dengan Aksel Tuhan yang akan melanjutkan sekolah Alkitab, rahmatilah, juga kuduskanlah, berikanlah damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu, demikian juga dengan Niko yang akan melanjutkan perkuliahan, sungguh Tuhan biarlah Engkau mendapatkan masa muda kami semua, dalam nama-Mu yang kudus, kami sungguh mempersembahkan diri kami, supaya banyak orang Tuhan, ya, yang lain juga, ya, mungkin yang belum percaya maupun yang sudah percaya, boleh lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat dan segala kami.
Karena itu doakan juga teman-teman yang belum bisa hadir, sungguh Tuhan agar mereka juga boleh kembali datang padamu di saat sibuk apapun. Terima kasih Tuhan, buat kami masing-masing setelah ini, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, Engkau juga yang memimpin, Engkaulah Immanuel. Dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia kami berdoa. Amin. Oke.